1 bulan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mengutak-atik anggaran untuk mengakomodasi program kerja pemerintahan mendatang. Salah satu caranya dengan menggunakan cadangan belanja dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Akibatnya, kini cadangan belanja RAPBN 2025 tersisa 491,2 triliun rupiah, yang salah satunya disisihkan untuk kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga baru. Emangnya apa aja sih program-program unggulan Prabowo Gibran hingga akhirnya sampai harus membuat Jokowi rela memodifikasi anggaran jelang berakhir masa jabatannya? Perubahan postur belanja dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 itu terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin 9 September 2024. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta dalam rapat kerja Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Prabowo memberikan arahan mengenai kebutuhan anggaran bagi program-program prioritasnya alias Quick Win. Lantas, apa saja program-program prioritas atau Quick Win Prabowo Gibran sampai-sampai memakan postur anggaran yang begitu besar? Ada sejumlah program prioritas yang masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025. Salah satunya program makan siang bergizi gratis yang memakan anggaran hingga 71 triliun rupiah. Program ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian ada program renovasi sekolah dengan anggaran 20 triliun rupiah dan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun rupiah. Program ini berada di bawah Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, dan Kemenak. Lalu ada program pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 3,2 triliun rupiah dan pengembangan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran 1,8 triliun rupiah yang dikelola Kementerian Kesehatan. Terakhir, program Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan anggaran 15 triliun rupiah yang dikelola Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Berbagai perubahan itu membuat dana cadangan dalam pos program pengelolaan belanja lainnya turun dari awalnya 665,14 triliun rupiah versi RAPBN 2025 menjadi 556,65 triliun rupiah versi postur sementara dan turun lagi menjadi 491,22 triliun rupiah versi kesepakatan panja. Lantas kemana kira-kira sisa anggaran cadangan sebesar 491,22 triliun rupiah akan dialokasikan? Ketua Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah mengatakan, sisa anggaran 491,22 triliun rupiah dalam pos program pengelolaan belanja lainnya itu akan dipakai untuk mengantisipasi sejumlah skenario ketidakpastian ke depan. Salah satunya penambahan kementerian dan lembaga baru. Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR baru saja mengambil keputusan tingkat pertama atas pembahasan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara pada Senin 9 September malam. Hasilnya, Presiden memiliki kebebasan penuh untuk menambah jumlah kementerian dan memecah lembaga kementerian. Bahkan baru-baru ini, politisi senior Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan bahwa jumlah Menteri Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal berisi 44 menteri dari sebelumnya 34 menteri. Pengaturan dan alokasi belanja APBN memang menjadi kewenangan pemerintah. Jadi boleh-boleh saja pemerintah melakukan utak-atik sedemikian rupa. Tapi jangan lupa, APBN merupakan uang rakyat, sehingga tujuan penggunaan utamanya harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat, bukan sebatas ajang bagi-bagi dan kepentingan politis semata. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Sudah tepatkah utak-atik anggaran yang dialokasikan untuk program pemerintah tahun depan?